Kebebasan pers adalah pilar demokrasi dan jurnalis adalah penjaganya. Sejak 2 dekade terakhir, pasca reformasi 1998, kita menyaksikan, kita melihat dengan sendiri kebebasan pers tumbuh dan berkembang begitu masif. Di banyak tempat orang mendirikan begitu banyak media. Ada platform media. Tapi juga ada yang mendirikan media-media komunitas, media alternatif sebagai semacam ungkapan kekecewaan mereka terhadap arus pemberitaan media mainstream. Dalam perjalanannya, media-media itu tumbuh dan berkembang, tapi serentak juga ada yang mati suri. Ada yang hidup enggan, mati tak mau. Dan di balik semuanya itu, dalam kerja-kerja pers, kerja-kerja jurnalistik, sosok yang tidak boleh kita lupakan di belakang itu semua adalah para jurnalis. Berkenaan dengan Hari Pers Nasional, sebetulnya ini hari peringatan Persatuan Wartawan Indonesia, tapi kemudian diambil untuk dijadikan Hari Pers Nasional. Kita kedatangan seorang tamu yang istimewa di sudut pandang Ekora NDT. Kami biasa menyapanya dengan Om Karel Pandu. Om Karel, selamat datang di sudut pandang. Selamat datang, selamat siang, selamat bertemu. Apa kabar Om Karel? Baik adanya. Saya lihat masih segar bugar sampai dengan saat ini. Ya, begitulah. Kita harus lebih banyak refreshing, bersenang-senang, gitu saja. Hidup itu penting. Sudah berapa tahun menjalani profesi sebagai jurnalis? Kalau menjadi seorang jurnalis, seorang wartawan, sampai dengan detik ini sudah mencapai kurang lebih 30 lebih tahun, ya 39 tahun. 39 tahun artinya Om mengalami kerja-kerja liputan mulai dari jalan kaki Om ya? Wah, kalau kita membandingkan antara kondisi jurnalis saat ini di zaman modern dengan dulu, pada saat kami itu sejauh berbeda. Karena apa? Kondisi dulu tidak seperti yang terjadi zaman sekarang. Artinya dulu lebih sulit, Om? Lebih sulit ya, karena kita harus jalan kaki, kita harus bertemu narasumber. Kalau sekarang kan mudah-mudah saja. Kenapa? Kita bisa telepon dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Kalau dulu kita harus menemui narasumbernya, kita harus bertemu langsung dengan objek atau melakukan observasi. Dulu kami itu menggunakan mesin ketik. Beda zaman sekarang ya, zaman Android. Mesin ketik atau telepon. Itu masih pakai fax, Om? Dulu pakai fax, dulu tidak kenal pakai internet. Kami dulu pakai tulis tangan. Awal bagaimana kami bergulir di dalam dunia jurnalistik, tulis tangan. Lalu hasil dari tulis tangan itu kemudian kita harus ke Telkom. Kita mau fax, kemudian semua berita, lalu menunggu. Kenapa harus menunggu? Karena dari redaksi akan menelpon kita. Misalnya ada kalimat atau kata yang kurang jelas. Nah, telepon kita, ini kira-kira maksudnya apa? Kita akan jelaskan mulai situ. Lalu mereka kemudian di redaksi mengetik beritanya, hasil berita lalu kemudian di layout dan kemudian dibacakan. Tetap biasanya, kalau dulu kami sebelum kita mau turun liputan, biasanya kita pagi biasanya kita harus sampaikan ke redaksi untuk menyampaikan bahwa kita mulai listing beritanya. Jadi hari ini berita ini kita listing memang. Itu listing itu proyeksinya dari redaksi atau dari teman-teman jadi jurnalis? Berita yang kita turun ke lapangan, kita dapat ini berita ini, kita listing memang. Pagi ini saya dapat berita ini. Saya mau menulis berita ini, kita listing di kantor tulis itu. Berita yang akan kita tulis. Pulang baru kita tulis berita ini. Begitu. Jadi itu. Jadi memang beda ya kalau dulu dengan sekarang. Kami dulu itu tidak kenal itu namanya ojek. Di sekarang ojek banyak, ada kendaraan bermotor mudah, kita bisa mudah menelpon para narasumber. Tapi dulu kami tidak, jalan kaki. Kami mau dari kantor mau ke narasumber yang jaraknya sekitar 8-7 kilo, ya jalan kaki. Oke, kita tahan sebentar Om. Ini waktu itu Om menulis untuk media apa? Waktu itu saya menulis pertama itu Surya Flores. Surya Flores. Kemudian
Fajar Bali. Fajar Bali ya. Kemudian Patroli Pos. Patroli Pos. Yang Patroli Pos juga cukup lama ya. Itu media cetak semua ya? Media semua itu media cetak. Dulu tidak ada kenal namanya media online seperti ini ya, tidak ada. Kita media cetak semuanya. Saya lihat Om di Tim X itu cukup lama di Timor Express. Saya di Timor Express cukup lama. Bahkan sampai sekarang. Hanya memang saya mengurangi pengiriman berita ke redaksi. Saya coba fokus sekarang dengan media yang saat ini saya geluti adalah media Garda Flores. Oh, Garda Flores. Ya. Jadi Garda Flores saya memang coba bangun media ini untuk kemudian saya coba bergelut sendiri. Selama 39 tahun menjadi jurnalis, menjalani profesi ini, saya perhatikan Om masih setia sekali turun ke lapangan. Ya. Apakah Om tidak bosan atau tidak jenuh, Om? Ya, terkadang jenuh juga ya. Kenapa jenuh? Karena biasanya kita di daerah dituntut oleh redaksi untuk harus produktif. Harus produktif. Kita dituntut satu hari 2 berita atau minimal 3 berita, 4 berita dan seterusnya. Dan itu kita butuh kerja keras. Kita butuh waktu yang banyak dan hampir kita juga lupa soal keluarga ya. Kalau dulu kita masih di redaksi sama-sama, masih bersama di redaksi, itu kita kadang-kadang lupa dengan besok nih hari apa. Karena ketika kita pagi keluar masuk jam 12 malam, sampai besok pagi itu kita masih tetap terang, sudah hari berikutnya. Kita tidak sadar karena kita sibuk dengan kerja. Bahkan sangat ekstrim, kita tidur di lantai, tidak meja. Berita mereka redaksi belum selesai, kurang kita harus dibangunkan lagi untuk kerja lagi dan seterusnya. Jadi itu relatif masa lalu itu yang cukup pahit kalau dulu zaman media cetak ya, berat sekali. Kalau Om bandingkan dengan saat ini bekerja untuk media online? Kalau kita bandingkan saat ini, jauh berbeda. Saya mau katakan begini, di zaman sekarang banyak jurnalis muda yang bekerja tanpa dasar, tanpa bagaimana mereka belajar tentang jurnalistik. Bagaimana mereka belajar tentang jurnalistik yang benar dan baik adalah mereka harus tahu tentang metode dan segala macam bentuk sebagai seorang jurnalis. Bukan menggantung kartu pers yang besar, kemudian kita kalau mau sodorkan HP, pulang kirim lurus ke sana, tidak. Kita dituntut untuk menulis. Kita dituntut untuk membangun bagaimana membuat sebuah berita, sebuah laporan yang benar-benar sesuai dengan kaidah jurnalistik. Dulu kita harus kembali ke redaksi atau kita di rumah kita harus bekerja dan nulis sendiri. Sekarang gampang aja. Di kamar mandi saya pegang HP, ketika itu bisa jadikan berita. Dan tanpa benar-benar memahami tentang kaidah-kaidah jurnalistik. Akibatnya apa? Akibatnya banyak wartawan muda yang saat ini ketika hanya bisa mengantongi kartu pers, lalu kemudian menyibukkan diri seperti wartawan yang sungguh luar biasa dan turun ke lapangan, pulang kirim berita, kirim rekaman atau laporan atau foto kirim ke redaksi. Dulu tidak. Kau wajib bekerja sendiri. Wajib untuk kau kerja lalu kau menurun ke sana. Makanya kalau di media-media besar biasanya disebut dengan magang dulu. Kami di Timor Express dulu itu ada magang begitu banyak. Tapi apakah sekian banyak yang datang lalu kemudian otomatis masuk? Belum tentu. Belum tentu. Karena apa? Di sana kau magang 1 bulan yang kau rasa baik, belum tentu baik. Menurut redaksi ya, menurut itu editor, pemimpin redaksi, editor, dia rasa belum bisa walaupun dia akan baik. Walaupun hari ini kau tulis begitu bagus, menurut engkau sesuai, di sana kita belum tentu. Karena apa? Mereka akan teliti kembali, akan edit kembali dan segala macam, sehingga hasilnya yang keluar adalah betul berita yang kau sudah kerja, yang begitu. Ini Om, ada orang bilang jurnalis itu bukan salah satu profesi yang membuat orang menjadi kaya. Dan sampai saat ini Om sangat mencintai profesi ini. Iya, banyak orang berpikir pekerjaan sebagai jurnalis itu pikirnya, wah, saya menjadi jurnalis yang supaya mudah untuk mendapatkan uang, mudah untuk kemudian mempresur narasumber dan segala macam. Itu keliru. Keliru Om ya. Tugas kita sebagai jurnalis adalah kita mewartakan kebenaran.
Jadi mewartakan kebenaran itu tidak berarti menjadi suatu pekerjaan yang memang mulia pekerjaannya. Tetapi tidak berarti kau dengan pekerjaan menjadi kaya. Kalau saya selalu menyampaikan kepada teman-teman yang ingin menjadi jurnalis, saya sampaikan begini, kalau menjadi jurnalis, kalau menjadi kaya jangan jadi jurnalis. Tapi kalau kau menjadi jurnalis, kau benar-benar engkau sebagai pekerja untuk mewartakan sebuah kebenaran. Nah, kebenaran itu yang kau sampaikan kepada publik. Ini yang petugas yang mulia. Nah, sekarang kita bagaimana teman-teman? Bagaimana anak-anak muda sekarang? Makanya saya sarankan teman-teman atau anak-anak muda generasi penerus ke depan ini perlu juga ada peningkatan kapasitas. Kenapa perlu? Karena supaya diasah. Jadi mereka mengikuti belajar kegiatan seminar tentang kegiatan jurnalis yang berkaitan dengan jurnalis untuk mereka belajar, berefleksi. Apakah ini juga semacam catatan untuk kita di Aliansi Wartawan Sika untuk teman-teman wartawan muda? Sebaiknya saya berharap supaya Aliansi Wartawan Sika, awas, itu dibuat satu program kegiatan belajar, kegiatan untuk peningkatan kapasitas kaum jurnalis. Apa itu seminar kah, apa itu pelatihan kah, itu dibuat. Supaya apa? Kita punya teman-teman yang baru mulai belajar atau ingin menjadi jurnalis, dia tahu teknik bagaimana dia membuat laporan atau yang minimal itu laporan-laporan yang tidak hoax, yang akurat lah, yang benar. Jadi dia jurnalis bukan penyebar hoax. Jadi jangan nilai wah ini wartawan ada banyak teman-teman saya baca itu hanya satu narasumber. Dan kita monoton dari sana. Semestinya ada cover buat saya. Nah, penting cover all side. Ya, jangan seenak saja mereka tinggal tulis, gampang wah itu bisa begitu. Jadi seorang jurnalis dia tidak menyatakan bahwa dia yang paling benar, tetapi dia berikan ruang itu kepada publik untuk menilai hal yang ini yang benar dan itu yang salah. Jadi bukan kita, tapi publik yang menilai. Tugas kita mewartakan kebenarannya. Ini loh fakta. Begitu. Seperti tadi saya bilang di awal tadi, Hari Pers Nasional ini sebenarnya hari ulang tahunnya PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Dan menarik sekali karena tema yang diusung itu pers mengawal ketahanan pangan untuk kemandirian bangsa. Kita tahu bahwa Presiden Prabowo itu sedang gencar-gencar bicara soal swasembada pangan ini, Om. Mungkin kita tidak bicara di skop yang paling sangat luas, skop nasional. Mungkin kita akan tarik ke level yang paling bawah untuk kita di daerah. Berkaitan dengan swasembada pangan, berkaitan dengan kemandirian pangan, Om ini kan banyak sekali ada di lapangan. Bahkan sampai dengan hari ini masih setia turun ke lapangan. Tentu banyak sekali yang Om lihat, yang Om perhatikan berkaitan dengan ketahanan pangan, soal akses pangan, soal ketersediaan kebutuhan terhadap pangan. Saya kira penting dari sudut pandang Om untuk memberikan, sebagai jurnalis, memberikan 1-2 catatan kritis untuk pemerintah kita di kabupaten, juga di provinsi, untuk terlebih kita di Kabupaten Sika, Om. Masalah kita di NTT ini kalau tidak makan nasi itu sudah rawan pangan. Masyarakat kita di NTT ini kalau misalnya sawahnya kering atau karena wabah, itu rawan pangan. Padahal sumber potensi yang ada kita di NTT, khususnya di Kabupaten Sika ini, sangat banyak. Kenapa? Kita tidak tergantung pada yang namanya harus nasi. Masih banyak bahan makanan yang lainnya yang mengandung karbohidrat. Misalkan ubi ada, pisang ada, dan sejumlah jenis makan yang lain. Tidak tergantung pada nasi atau padi. Pemerintah sekarang, kita dengan kondisi yang sekarang ini saja, kita lihat saja. Di beberapa daerah yang sawahnya habis terbawa oleh banjir. Dan orang memprediksi itu akan terjadi rawan pangan besar. Kelaparan. Pasti akan terjadi kelaparan. Susah dan sebagainya. Kaum petani. Nah, pemerintah ini harus bisa mengadvokasi. Apa yang dilakukan pemerintah? Mereka harus mengajarkan para petani, memberikan dorongan para petani untuk tanam ubi, tanam pisang dan jenis makanan lain, ubi, hura dan sebagainya. Untuk apa? Untuk bisa gunakan sebagai bahan makanan yang sama nilainya dengan nasi. Tidak beda. Hanya sekarang peran pemerintah sejauh mana? Nah, terkadang
saya mau kritisi soal dinas pertanian misalnya. Ya. Dinas pertanian yang terpaku misalnya duduk di belakang meja dan kemudian menginformasikan kepada publik, ya kamu siap tanam padi di segini, jagung segala macam gini. Semestinya para petani diadvokasi, diberi dorongan kepada para petani oleh pemerintah. Jadi para petani didorong untuk apa? Tanam jagung yang paling cepat, tanam ubi, tanam kacang, tanam pisang dan sebagainya. Itu sebagai sarana untuk membantu para petani apabila terjadi rawan pangan. Padi tidak jadi, jagung masih ada, pisang tidak, masih ada ubi dan sebagainya. Nah, ini harus kita minta pemerintah tidak sekedar hanya sebatas untuk harus tanam padi ini, harus pemerintah turun. Jadi ngomong soal pangan ini tidak melulu soal beras, Om ya? Tidak mesti harus beras. Tidak mesti harus beras. Masih ada bahan lain, ubi, jagung, pisang dan sebagainya masih ada. Berbagai jenis ubi bisa dinikmati. Semua kan sama. Hanya ya itulah sekarang banyak didorong pada nasi, beras dan sebagainya. Ya itu maksudnya. Oke, itu catatan kritis yang telah Om sentil untuk pemerintah kita di kabupaten, di provinsi. Tapi juga ada anggapan begini, Om, di masyarakat, warga kita. Itu selalu ada semacam ungkapan atau omongan begini. Itu belum makan kalau belum makan nasi. Ya, biasanya. Ini kan sebenarnya semacam ya. Petani itu harus diajar dulu, nenek dulu, kita orang tua dulu. Dia tergantung pada padi. Dia tergantung pada nasi. Ada banyak kok. Sekarang dengan pola perkembangan zaman dan sebagainya, nasi menjadi satu hal yang paling prioritas. Kalau tidak makan nasi, lapar. Kalau tidak ada padi, tidak rawan pangan dan sebagainya. Padahal dulu orang tua tidak ada, tidak berpikir begitu. Kita kembali ke zaman dulu. Bagaimana orang-orang tua dulu sangat penting untuk menanam tanaman selain padi. Ada kacang, ada sehingga mereka tidak mengalami kelaparan. Tidak mengalami rawan pangan. Sekarang istilah rawan pangan hanya karena padi tidak ada atau beras tidak ada. Itu rawan pangan, bukan. Kita ambil contoh saja, jangan-jangan para petani yang bukan petani, apa kemudian tidak dia karena tidak ada beras? Oh tidak, dia ada beli ubi, dia beli masak kok. Dia beli pisang, dia bisa hidup. Oh, ini pengalaman yang Om jumpai di lapangan. Kami dulu tidak pernah. Saya dulu pernah hampir satu bulan tidak beras. Ya. Kenapa? Uang tidak ada untuk beli. Maka satu-satunya lah pergi kebun. Para petani, kita bantu petani, kita bertemu, kasih ubi, kasih pisang, hidup. Jadi tidak tergantung. Apakah kemudian saya disebut rawan pangan? Tidak beras, tidak. Jadi itu makanya kita mendorong pemerintah untuk apa? Untuk coba mendorong para petani, ya, terutama dinas-dinas terkait ya, dinas pertanian misalnya. Kita dorong mereka. Tidak semata-mata harus padi. Tidak semata harus padi. Ada banyak makanan lainnya. Misalnya jagung, ubi, pisang, sorghum dan yang lain yang bukan padi. Jadi orang bisa hidup. Jadi gitu. Sampai yang terakhir di wilayah selatan misalnya, ada orang gali makan ubi hutan. Apa karena rawan pangan? Tidak. Tapi memang kebiasaan dari dulu. ada cadangan padi, ada cadangan beras, tapi mereka dapat gali, olah, kemudian jadi makanan. Bergizi. Bergizi, betul. Apa yang salah di situ? Itu jadi, maksudnya. Orang selalu panik dalam tanda kutip ketika tidak ada beras, tidak ada nasi, ya? Iya. Banyak orang selalu panik. Waduh, ini hari tahun rawan pangan. Dia tergantung pada padinya. Rawan pangan. Kita tidak ada padi, beras, dan kelemah tidak ada. Masih ada loh cadangan yang lain. Misalkan ubi masih ada. Jagung masih ada. Tidak mungkin lah kita tidak ada beras dan nasi lalu kita mati kelaparan. Tidak mungkin. Jadi itu. Sehingga satu hal yang kita mau dorong pada pemerintah adalah bagaimana upaya pemerintah mengedukasi masyarakat untuk selalu menanam tanaman yang bukan padi. Bukan padi. Yang bukan padi. Jadi mau tanam jagung, ubi dan yang lain-lain ya sifatnya bisa dinikmati oleh manusia. Selesai persoalannya. Iya. Apa yang salah gitu? Jadi begitu. Iya, ya ungkarnya. Ini saya kira menarik sekali catatan kritis dan sudut pandang dari Om Karel ketika kita bicara soal pangan. Jadi menariknya bahwa Om Karel tadi memberikan catatan bahwa kalau kita bicara soal pangan itu tidak melulu soal makan nasi. Soal harus ada beras baru ini tanda bahwa dia tidak lapar. Tidak lapar. Oke, ini kita mungkin kembali sedikit ke belakang tadi Om. Ini kalau Om mau bandingkan misalnya Om,
ketika dulu mereka meliput soal pangan dengan hari ini meliput soal pangan itu ada tidak? Misalnya kalau dulu apakah ketika turun lapangan tuh pangan, keragaman pangan tuh kaya sekali di masyarakat dengan sekarang ini? Kalau saat ini apa ketika mereka berkunjung ke tempat-tempat lokasi liputan, kalau misalnya lokasi soal liputan soal pangan, apakah keragaman pangan itu masih ada atau mulai hilang? Iya. Sebenarnya kalau bagaimana peran media untuk mengadvokasi masyarakat yang kekurangan atau kekurangan pangan atau yang disebut dengan kerawanan pangan ya. Sebenarnya dulu dan sekarang kalau saya lihat tidak beda-beda jauh juga. Kenapa? Dulu orang petani makan ubi itu biasa. Dulu petani makan ubi hutan juga biasa, makan pisang juga biasa, makan sayur-sayuran alami juga biasa. Beras ya ada, makan. Dan bagaimana peran media? Media tidak akan menulis karena dia makan ubi lalu kerawanan pangan. Dulu tidak menulis itu. Tapi misalnya ada lahan yang begitu besar yang terbawa banjir atau hancur, tanaman-tanaman padi yang hancur, tanaman jagung yang habis oleh badai, itu media tulis. Supaya apa? Supaya pemerintah bisa ada upaya untuk membantu para petani yang lahan jagungnya hancur terpa angin, padi yang hancur terbawa banjir. Itu ada upaya dari pemerintah. Zaman sekarang para jurnalis ketika masyarakat makan ubi itu rawan pangan dan itu menjadi sebuah berita. Rasa-rasanya lucu, itu biasa. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika di salah satu wilayah di bagian selatan di Kabupaten Sika, itu ketika orang kampung makan ondo, ubi hutan. Orang foto, gambar, makan ubi. Lalu ketika diwawancara salah seorang, ya kami makan karena makanan tidak ada. Kan lucu, ternyata ada ubi, ada jagung, ada cadangan makanan lainnya untuk menunggu pada tahun-tahun berikutnya. Lalu itu menjadi headline berita. Orang semua akan, wah pemerintah juga pusing. Jadi pemerintah hanya seperti api pemadam kebakaran. Begitu ada makan langsung dikasih beras, dipeleng dan segala macam. Itu keliru. Jadi harus didorong, petani harus didorong untuk menanam sebagai cadangan. Kalau beras tidak ada cadangan lain. Itu ada. Nah yang terjadi dulu dan sekarang seperti sedikit berbeda. Kalau hal-hal kecil begitu, media langsung cepat. Ya, itu. Tapi kalau saya lihat sisi positifnya, supaya apa? Supaya pemerintah bisa buka mata bahwa ada sebagian masyarakat yang mengalami penderitaan seperti ini, sehingga pemerintah harus mulai ada jalan keluar, ada upaya untuk menangani soal seperti itu. Gitu. Iya, Om Karel, luar biasa sekali sentilannya soal kita bicara soal pangan tadi. Oke, kita mungkin kembali ke pembicaraan kita soal profesi jurnalis tadi, karena esok kan peringatan Hari Pers Nasional. Menurut Om, apakah profesi jurnalis itu masih dibutuhkan di masa depan? Apalagi dengan perkembangan saat ini itu semua orang mudah saja memberikan informasi berkaitan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar mereka, ditambah lagi dengan kecerdasan buatan yang sekarang semua orang bisa mengaksesnya, bisa bikin. Apakah di masa depan kita masih butuh profesi yang namanya jurnalis, Om? Kalau menurut saya butuh ke depan. Sebagai jurnalis itu penting. Cuma sekarang bagaimana oknum-oknum jurnalis belajar tentang jurnalisnya. Jadi kalau misalnya saya sekarang serba mudah ini. Pakai kartu pers, saya boleh berlanang buana kemana saja. Sekarang kita lihat dengan banyak sekali ya. Ada kartu pers yang ujungnya tidak jelas, hanya gantung kartu pers ini. Yang kemarin dia tukang ojek jadi kartu pers, yang kemarin jadi supir jadi menggantung kartu pers jadi wartawan. Ini miris. Kenapa? Karena wartawan itu sendiri tidak dididik menjadi seorang jurnalis yang baik. Dia tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan tentang jurnalis. Akibatnya asal gantung kartu pers, jalan dan nyatakan diri sebagai wartawan. Dan masyarakat atau publik tertipu dengan soal ini. Sehingga apakah dia menulis tentang? Tidak. Saya yakin 1000% karena dia hanya bisa mengirim ini file. Tapi menulis sesuai dengan kaidah jurnalis pasti tidak.
Saya yakin itu. Saya bisa coba panggil sama orang-orang yang untuk menulis sesuai dengan nol. Karena itu butuh belajar. Kalau mau jadi jurnalis, jadi jurnalis lah. Walaupun dalam bentuk otodidak ya. Secara otodidak boleh-boleh saja. Tapi kau harus belajar. Belajar menulisnya, banyak baca. Banyak itu buka itu sekarang yang mudah sekali. Internet terlalu gampang kau belajar situ. Dan kau mulai menulis. Supaya apa? Menjadi benar-benar sebagai seorang jurnalis. Walaupun belum profesional, tapi kau ikut ini. Mekanisme dan kaidah jurnalistik. Susahnya sekarang adalah ketika wartawan hanya bisa jalan-jalan. Kemana? Saya sering mengamati ada banyak dari cara jalan saja, cara gerak, cara omong saya yang ini cocok di wartawan. Tapi ya begitulah. Ya, tapi begitulah mau bilang apa? Saya punya masing-masing. Yang jadi soal adalah ketika teman-teman yang mau jadi wartawan, actionnya jauh lebih hebat daripada beritanya begitu. Jadi kita lihat beritanya, sudah beritanya begini, tapi mana yang kamu tulis? Makanya kita minta awas. Cobalah buat satu pelatihan, buatlah apa seminar, latih untuk bagaimana meningkatkan kapasitas. Kalau duduk dalam itu buatlah. Awas saya minta supaya apa? Supaya diselektif. Semua tentang wartawan yang mau jadi masuk awas harus benar-benar wartawan yang profesional. Bisa menulis berita. Soalnya banyak orang yang tidak bisa menulis berita. Gitu. Itu yang kamar dari saya. Sahabat Ekora NTT, demikian sudut pandang kita kali ini. Terima kasih Om Karel Pandu sudah bersama kami dan kita telah begitu banyak berbicara berkaitan dengan pers, terlebih catatan-catatan dan insight yang Om Karel berikan untuk teman-teman jurnalis dan 1-2 sentilan yang saya kira sangat berharga sebagai masukan kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakan, terutama berkaitan kebijakan soal pangan. Hal yang perlu saya tegaskan, yang saya kira penting selama diskusi kita atau selama obrolan kita dari tadi adalah bahwa kebebasan pers adalah pilar demokrasi dan jurnalis adalah penjaganya. Dan sebagai sesama yang menjalani profesi ini, kita bangga dengan profesi ini. Om tadi bilang menyentil bahwa profesi ini tidak membuat kita menjadi kaya, tapi dalam kerja-kerja liputan kita sebenarnya sedang menanamkan benih perubahan. Ya. Terima kasih Om Karel. Oke, sama-sama. Terima kasih.